Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini terkait arus balik 4 hari usai Lebaran. Sudah ada rekan Chamar Haenda di gerbang tol Cikatama dan rekan Amrina Rida di rest area kilometer 62B tol Cikampek. Kita akan ke rekan Chamar Haenda terlebih dahulu. Pemirsa, selamat pagi Chamar. Apakah arus balik saat ini sudah mulai terlihat di gerbang tol Cikatama? Baik, selamat pagi Yasmin, Bayu dan juga pemirsa. Di 4 hari pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, untuk arus balik ini sudah mulai terlihat apabila dibandingkan dengan 2 hari yang lalu. Total hari ini Jasa Marga mencatat sudah ada lebih dari 40.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta dari arah Palimanan. Dan bisa dilihat di samping saya, ini belum diberlakukan sistem kontraflow ataupun juga sistem satu arah. Kita akan lihat pantauan dari udara, Yasmin, Bayu dan juga pemirsa. Untuk saat ini pada pagi hari cuaca cukup cerah dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Kami juga tadi sempat memantau pada pukul 5 pagi. Memang mereka memilih untuk pulang hari ini dikarenakan sudah diterapkannya untuk diskon tarif tol sebesar 20%. Dan keesokan harinya juga ini masih sama sampai dengan tanggal 5. Nantinya masyarakat, para pemudik juga bisa menikmati diskon tarif tol tersebut. Dan secara akumulasi ada peningkatan sekitar 39% untuk di gerbang tol Cikampek Utama. Karena dari 455.000 kendaraan yang bertolak dari arah Palimanan Trans Jawa menuju ke Jakarta, 103.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian juga untuk saat ini penyediaan dari gardu tol ini cukup penting, Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, mengingat untuk ketersendatan biasanya terjadi di titik gardu tol berada. Nah, saat ini pihak dari Jasa Marga menyediakan 30 gardu tol yang terbagi 19 gardu tol menuju ke arah Jakarta dan 11 gardu tol menuju ke arah Palimanan dan juga Timur Jawa. Nah, kalau kita lihat perbandingannya antara 19 gardu tol dan juga 11 gardu tol, artinya sudah ada persiapan dan juga fokus yang dilakukan oleh Jasa Marga untuk bisa menyambut puncak dari arus balik. Meskipun arus balik sekali lagi akan terjadi puncaknya pada 6 April 2025 sesuai dengan prediksi dari Jasa Marga dan juga Korlantas. Biasanya Yasmin di pukul 8.30 akan dilakukan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun saat ini kami memantau belum ada pemantauan yang dilakukan mengingat masih terpantau ramai lancar. Namun untuk titik-titik yang dijadikan sebagai patokan apakah akan dilakukannya sistem kontraflow atau sistem one way, untuk arus balik ini berfokus di kilometer 425 sebelum gerbang tol Palimanan. Kemudian untuk ke arah Timur Jawa ini akan dilakukan dimulai dari kilometer 47. Nah, 5.500 kendaraan per jam ini akan menjadi dasar apakah akan diberlakukan sistem kontraflow ataupun tidak. Namun yang pasti untuk sistem rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional. Bukan berarti apabila hari ini Anda melihat tidak ada sistem rekayasa lalu lintas maka seharian tidak akan diberlakukan. Namun juga melihat kepada jumlah atau peningkatan intensitas kendaraan setiap jamnya. Kita akan terus kabarkan kepada Anda, Yasmin dan juga Bayu. Namun setelah ini kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi di kilometer 62 bersama dengan Amrina Rida. Amrina, silahkan. Iya, Chamar, kalau untuk situasi arus lalu lintas di kilometer 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada pagi ini nampaknya ramai lancar dan juga sangat kondusif. Ini kami bisa melihat ya, kalau untuk lalu lintas dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta ini lancar sekali juga, dan juga kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi lalu juga bus antar kota antar provinsi ini bisa melintas dengan kecepatan maksimal. Begitu juga dengan arah sebaliknya, yakni dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek yang juga sangat lancar. Nah, sebagai informasi bahwa mulai kemarin malam ini sudah mulai diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow dari KM 70 ke KM 47 untuk arah dari Cikampek ke arah Jakarta. Artinya kita bisa melihat bahwa sekarang sudah dimulai adanya arus balik, dan memang sebenarnya untuk arus balik ini sudah mulai terlihat sejak Rabu kemarin begitu, dan juga kalau misalnya kita melihat bahwa sekarang sudah diberlakukan adanya kontraflow satu lajur
lajur. Artinya kemarin malam ini sempat terjadi adanya volume kendaraan yang melintas cukup meningkat di angka lebih dari 5.500 kendaraan per jamnya. Karena ambang batas 5.500 kendaraan per jamnya ini adalah yang ditetapkan oleh pihak kepolisian untuk menetapkan kontraflow 1 lajur. Tapi apabila kita melihat dari data beberapa waktu yang lalu ataupun juga kemarin dan lusa, ini nampaknya untuk kendaraan yang melintas lebih ramai ketika malam hari. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang, ini situasinya tidak seramai tadi malam dan juga bahkan di rest area yang tadi malam sempat ada antrian kendaraan cukup mengular hingga kurang lebih adalah 100 meter. Sekarang untuk di rest area sendiri juga sudah cukup clear dan juga kendaraan yang akan masuk ke rest area ini bisa masuk tanpa harus mengantri terlebih dahulu. Mungkin ini perlu menjadi perhatian bagi pemirsa juga yang akan melakukan perjalanan bahwa nampaknya untuk perjalanan pada hari ini akan lebih lancar apabila dilakukan dalam kurun waktu pagi ataupun juga siang hari. Karena apabila sudah malam hari ini ada cukup banyak kendaraan yang melintas sehingga akan terjadi sedikit ketersendatan di KM 62 yang disebabkan karena adanya antrian kendaraan. Nah, seperti juga kita tahu bahwa untuk puncak arus balik ini diprediksi terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April. Dan juga pada puncak arus balik nanti diprediksi bahwa lebih dari 102 kendaraan akan melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek menuju ke Jakarta pada tanggal 6. Tentunya ini angka yang cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan adanya kepadatan ataupun juga hambatan. Oleh karena itu memang hingga nanti tanggal 7 April rekayasa lalu lintas khususnya dari 70 ke 47 yakni rekayasa lalu lintas kontraflow akan diterapkan secara situasional. Nah, apakah nantinya akan ditetapkan 1 lajur ataupun juga kontraflow 2 lajur, ini akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apabila kendaraan yang melintas lebih dari 5.500 kendaraan per jamnya maka akan ditetapkan kontraflow 1 lajur, dan apabila lebih dari 6.300 maka akan ditetapkan kontraflow 2 lajur. Kembali ke Anda, Bayu Yasmin. Baik, terima kasih banyak Amrina Rida yang bertugas di kilometer 62B di Tol Japek. Dan sebelumnya ada rekan Camar Henda yang berada di Tol Cikatama ya, gerbang Tol Cikatama. Terima kasih teman-teman, selalu jaga kesehatan, selalu jaga keselamatan saat bertugas, dan selamat kembali bertugas teman-teman.